Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama yang kita hormati, di tengah-tengah kita telah hadir atau orang tua daripada seluruh RT 01 sampai 21, yaitu Ketua RW 07 yaitu Bapak Supriyanto telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, semoga beliau sehat selalu dan tetap istiqomah kepada kita semua. Dan yang saya hormatin daripada Ketua RT 01 sampai 21 RW 07, semoga senantiasa sehat selalu. Dan saya hormatin orang tua kita, sesepuh kita, yaitu Pak Haji Eman yang telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini adalah malam yaitu pembubaran daripada panitia halal bihalal. Semoga acara ini berjalan lancar dan jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya buat bapak-bapak yang telah hadir di kediaman daripada Ketua RT 14. Terima kasih Pak RT 14 yang sudah menyediakan tempat. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa juga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di dunia kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak panjang lebar, saya sebagai pembuka mukadimah acara malam ini, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya saya serahkan kepada panitia halal bihalal yaitu Pak Mustofa. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada rekan-rekan semuanya yang dapat berkumpul dan hadir di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmatnya serta undangannya kita dapat berkumpul di sini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat baginda Rasulullah SAW, yang mana insya Allah kita mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Yang saya hormati semuanya dari RT 1 sampai RT 21, dan juga yang saya hormati Bapak Kaswan yang alhamdulillah beliau telah berkenan menyediakan tempat ini untuk terselenggaranya acara penutupan panitia halal bihalal ini. Yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Bapak Eman dan juga Bapak Mulyono, yang sama-sama kita hormati Bapak RW dan juga semuanya. Pada saat kita mulai berlibur ke puncak sampai di sana, alhamdulillah kita semua berjalan dengan lancar dan juga dapat terpenuhinya semua terselenggaranya dengan acara ini dengan baik. Adapun kekurangan-kekurangan yang saya lakukan sebagai ketua panitia dan juga
kepada sekretaris dan bendahara, saya mohon maaf karena semua tidak luput dari kesalahan. Semua ini banyak kekurangan, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya mohon Pak Mustafa sebagai bendahara bisa memaparkan pertanggungjawaban daripada LPJ ini. Demikian, kepada Bapak Mustafa saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul dalam acara pembubaran panitia halal bihalal. Yang kami hormati Bapak Ketua Halal Bihalal Bapak Dimas Sutopo, yang kami hormati Bapak Ketua RW Bapak Supriyanto, yang kami hormati Bapak Haji Eman, dan yang kami hormati Bapak Mulyono, lupa malam, udah malam. Dan yang kami hormati semua rekan-rekan RT 01 sampai 21 yang pada malam hari ini berkumpul, walaupun ada beberapa RT yang tidak hadir dengan alasan atau argumen yang masing-masing, mungkin mereka ada halangan. Yang saya tahu yaitu Bapak Deden dari RT 09, dia tidak hadir karena istrinya sakit, jadi jaga anaknya. Terus Bapak Sambudoyo dari RT 07, ya nggak tahu ya, mungkin dia ada acara lain. Terus RT 06 Bapak Imam Suripno, dia bilang lagi jaga pendaringan, saya juga nggak tahu nih. Kan apa alasannya jaga pendaringan, saya juga bingung, apalagi ada tuyulnya gitu. Saya rasa yang lain hadir ya. Pak Sigit juga tadi lagi ada acara pernikahan ya, ini kan saudaranya. RT 5 Pak Darmono juga nggak hadir ya, rapat. 8 Pak Bambang, tadi habis diskusan saya sama saya, dia lagi bed rest, mungkin bed rest ya, mungkin lagi ini kali tensinya tinggi, nggak tahu ya. Karena biasanya kalau laki-laki bed rest lagi kita apa tensi darahnya tinggi, nggak tahu. Mudah-mudahan semua juga sehat ya. Pak Timin juga jangan nggak lupa ya, diberi cepat kesembuhan dan kesehatan biar bisa beraktivitas kembali. Di sini sebetulnya saya sudah kasih ketua untuk laporan keuangan. Baiklah, garis besarnya sebetulnya sih kalau dibilang plus enggak ya, balance. Cuma alhamdulillah dari pila ini kita ada potongan. Baiklah, saya bacakan ya. Peserta ada 89 kali 300 yaitu 26.700.000. Dengan perincian sewa bungalau flamboyan itu dibayarkan dengan Pak Toro ya. Terus untuk bungalau bintang itu kamar 2 yang kemarin kita tempati 13 kali 400. Jadi jumlahnya 5.200.000. Sewa aula cendrawasih yaitu 1 juta. Sewa bus 2 kali 2,7 5,4 5.400.000. Saya bacain semua apa langsung itunya. Nanti
saya copy deh, saya kirimin karena ini juga akhirnya yaitu saldo ada 39.000 saldo ya. Terus ada potongan dari sewa villa 7.400.000 kali 10% itu 740.000. Nah, ditambah dari konsumsi arisan yang dikocok di sana ya, itu ada 47 kali 15.000 yaitu 705.000. Jadi total 1.484.000. Nah, kemarin untuk biaya malam hari ini yaitu dilempengin 1,5 juta ya. Ini uang yang kita selenggarakan malam ini, yaitu ada biaya 1,5 juta, sedangkan saldo ya itu 1,484. Gak apa-apa dilempengin ya. Jadi panitia nih benar-benar nggak megang lagi ya, nol ya, nol. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan, kok uang segitu tahu-tahu nol gitu ya. Itu yang saya bilang. Memang banyak sih masih perincian ya, kayak buat konsumsi itu, tapi terlalu panjang. Jadi itu laporan keuangan dari bendara acara halal bihalal RW 07 yang diselenggarakan pada tanggal 20/21 di Cisarua ya, di Wiralokatama. Itu aja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, syukran kasiran buat Pak Mustafa yang sudah memberikan laporannya atau rinciannya kepada kita. Semoga acara yang selanjutnya ketika kegiatan-kegiatan lagi mungkin berlanjut juga nih Pak RW ya. Mungkin bisa jadi di bulan Agustus, insya Allah kalau panjang umur Pak RW. Oke, selanjutnya sambutan dari Bapak kita Ketua RW 07 yaitu Pak Suprianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati terutama tuan rumah ya, tuan rumah yang mempunyai satu komplek yaitu Bapak Haji Oman sebagai ketua KLH asrama KLH di sini, dan wabil khusus Bapak Kasat ketua RT 14 dan orang tua kita juga. Untuk KLH termasuk keamanan juga Bapak Sapi'i gitu kan. Itu jadi biar kenal. Jadi kalau gini kan itu siapa sih? Itu keamanan di komplek dinas KLH ini gitu. Dan yang saya hormati juga Bapak Mulyono TS, Bapak Iman Setiawan sudah saya sampaikan tadi, serta wabil khusus para pengurus RT 1 sampai dengan 21 serta para pengurus kami juga, dan ibu-ibu hadirin yang mungkin tidak kami sebut satu persatu. Sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka menggugurkan suatu kewajiban panitia halal bihalal untuk dibubarkan. Karena dalam hal ini inilah bahwa panitia sebelumnya menyampaikan bahwa adat seperti ini harus dilakukan dan dilaksanakan Pak, supaya kita nanti selanjutnya kita mempunyai adab yang lebih baik lagi. Makanya saya terima kasih kepada panitia yang mempunyai adab seperti ini. Dan mungkin perlu saya luruskan kepada bapak-bapak semuanya bahwa pembubaran panitia ini adalah untuk supaya melegakan daripada panitia apabila mungkin dari para peserta ada yang mau menanyakan dan lain sebagainya apa yang sudah disampaikan tadi oleh panitia.
Intinya seperti itu kan, biar kita sama-sama, sama rasa, sama menikmati dan sama kesemuanya. Jadi intinya bahwa kemarin saya lihat daripada laporan itu dari pada jumlah biaya yang sudah dikumpulkan dan sudah dibiayakan itu ada saldo kurang lebih hampir 740, dan ditambah lagi daripada kumpulan daripada uang makan arisan. Jadi hampir tadi sudah disampaikan 1.480.000. Jadi kalau dilempengin 1.500.000. Sebetulnya kalau dibiayakan itu lempengnya ke bawah ya. Ini lempengnya ke atas gitu. Jadi nombok intinya gitu ya. Ya mungkin kalau panitia ya nggak masalah, mau nombok segini baru kecil gitu kan. Mau ditambahin lagi juga nggak ada masalah ya. Kemarin seperti itu. Ini karena dibiayakan. Mungkin kalau laporan dari neraca ya mungkin dinaikkan sedikit, nggak ada masalah. Jadi sebelumnya terus terang aja jujur, saya malam hari ini saya kenapa nih? Saya ketiduran. Saya dari siang tadi ngontrol di kegiatan saya di sana sampai sore, terus ada main-main sedikit. Mungkin Pak Tadi juga tahu ya, sampai sore saya iseng, saya mau istirahat dulu kurang lebih setengah jam mau tidur. Nanti jam 7:04 habis Isya langsung ke sini gitu. Tahu-tahu saya bangun udah jam 8 lewat. Wah, itu saya pikir udah selesai nih acaranya. Langsung aja buru-buru gitu kan. Buru-buru gitu. Ke sini ternyata ya acaranya belum dimulai gitu kan. Karena ini adalah acara daripada panitia. Jadi saya terus terang aja, ini baru malam ini tidurnya kok nikmat banget, kenapa gitu loh gitu. Tidur langsung tahu-tahu bangun udah jam 8:04 kali tadi. Itu langsung ke sini. Tapi semuanya itu tidak menjadi masalah lah. Memang ini semuanya pemberian dari Yang Kuasa. Jadi sebelum saya bubarkan daripada panitia, perlu saya sampaikan khususnya acara kegiatan kita besok pagi, karena undangan baru kemarin ya. Itu jadi bahwa kita digiatkan di kelurahan kita ini adalah sedang diadakan suatu penilaian tertib administrasi dan keindahan lingkungan. Jadi kemarin langsung ada surat untuk kerja bakti bersama. Jadi saya mengharapkan kepada para pengurus RT 1 sampai dengan 21 besok untuk melaksanakan suatu kegiatan giat kerja bakti. Jadi silakan untuk para pengurus RT masing-masing untuk menghias lingkungannya dengan sesuai kemampuannya, silakan. Gitu. Jadi intinya penghijauan tetap diterapkan. Terutama mungkin jalan-jalan yang sifatnya umum yang dilihat secara langsung, mungkin rumput-rumput yang ada di pinggir-pinggir itu dibersihkan. Intinya sih seperti itu. Kemarin atas anjuran atau arahan daripada Bapak Lurah. Termasuk yang saya tekankan mungkin dari, maaf Pak Oman, dinas ke KLH ya. Yuk kita bantu, kalau memang perlu nanti ini kita siap mau membantu khusus untuk KLH. Karena yang dilihat yaitu dari komplek KLH ya. Terus terang aja, dan kemarin Pak Lurah juga menyampaikan yang bisa dilihat, karena di RW 7 ini sebagai bayang-bayang yang dinilai utama yaitu RW 1 itu yang memang sudah tertata lingkungannya, daripada penghijauannya, terus prasarana dan sebagainya itu RW 1, dan dia juga sudah punya dedikasi dari penilaian dari tingkat kota ya, atau tingkat lebih tinggi lagi. Itu ya, saya juga belum begitu paham, tapi dari sana. Jadi RW sekitarnya itu sebagai bayang-bayang lingkungan. Makanya kemarin saya minta para pengurus RT untuk difoto. Kebetulan saya juga nggak begitu ngeh juga bahwa di dalam nomor rumah itu ada namanya 24 jam. 1 kali 24 jam tidak melaporkan kepada pengurus lingkungan ya. Terus ada satu lagi, ada narkoba di
apa itu istilahnya tuh, pokoknya harus kita perangi narkoba. Itu salah satu yang momen-momen itu, dan Pak Lurah itu yang minta Pak Lurah, saya share langsung salah satu itu. Terus keterangan-keterangan buanglah sampah pada tempatnya dan lain sebagainya yang ada sepatu, saya foto-foto, saya kirim ke sana, serta kegiatan-kegiatan kita juga sepintas saya kirim ke sana. Jadi salah satu lingkungan itu ada suatu kegiatan. Ini adalah salah satu penilaian daripada tingkat kelurahan, termasuk bedah rumah. Kebetulan di RW 7 pernah bedah rumah. Ya mungkin kalau bapak-bapak sekarang belum paham, yang belum tahu, karena waktu itu dilakukan pada bulan Maret tahun 2022. Itu mungkin belum jadi pengurus, jadi belum tahu bahwa gimana giatnya pada waktu itu untuk bedah rumah di RT 4 RW 7. Jadi dari salah satu kelurahan RW 7 yang ditunjuk, kita ajukan berdasarkan sesuai aturan, langsung difoto dari tahap awal sampai selesainya bangunan tersebut, yaitu di RT 4 RW 7 Jalan Gang Lele. Ya, itu salah satu kemarin permintaan daripada kelurahan. Terus kegiatan apa juga, baik kegiatan daripada kamtipasnya dan sebagainya, kita share semuanya. Jadi di RW 7 itu Pak Lurah terima kasih, komplit. Di RW 7 komplit sebagai bayang-bayang daripada penilaian, itu RW 7 sebagai penunjang. Kebetulan setiap di dalam bulan Ramadan itu saya share terus kegiatan tiap malam. Itu jadi baik dari pengurus RW dan pengurus RT semuanya terkait. Gitu. Jadi saya share semuanya, tinggal dipilih yang mana yang kelihatannya pantas untuk dilakukan. Karena bukan hanya RW 7 saja, RW lain pun juga menyampaikan kegiatan-kegiatan lingkungan masing-masing. Gitu. Nah kebetulan kita komplit semuanya, posyandu lansia, posyandu balitanya, Jumantik, Dasawisma, dan sebagainya. Saya sampaikan secara rinci saja. Saya hasil akhir dari laporan Dasawisma dan lain sebagainya itu saya kirim ke Pak Lurah. Jadi biar Pak Lurah yang milah-milah dari setiap RW untuk penilaian di tingkat kelurahan. Jadi ini yang sampaikan. Karena ini masih berlanjut, saya minta besok sama-sama kita kerja bakti. Apapun apa yang harus kerja bakti, pokoknya sapu-sapu atau gimana, atau ngumpul-ngumpulnya aja kalau memang tempatnya sudah bersih itu. Jadi karena besok dari tingkat kelurahan akan keliling muter, khususnya RW 07 ya. Jadi saya pun juga siap-siap ikut dampingin siapa yang nanti akan dampingin di RW 07 ini. Selanjutnya saya menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang kemarin ikut di dalam acara halal bihalal di Cisarua itu, bahwa sama-sama kita mendengarkan pada waktu itu Bapak Haji Samsudin yang akan datang, kegiatan yang akan datang akan menyumbangkan 2 bus untuk luar kota. Gitu kan. Nah ini perlu kita sama-sama pikirkan, atau perlu sama-sama kita musyawarahkan. Karena dalam hal ini memang 2 bus itu memang mengurangi kalau kita memang punya niat untuk jalan-jalan. Tapi kalau tidak punya niat jalan-jalan, mungkin bebannya juga tinggi. Karena biaya makan, akomodasi dan lain sebagainya itu lebih tinggi. Gitu kan. Ini aja ke puncak aja 300 aja kita juga tarik ulur nunggu OP turun ya. Gitu. Itu saya perhitungkan gitu, apalagi waktu. Itu paling enggak 3 hari 2 malam. Paling tidak itu luar kota di Jogja itu. Itu. Tadinya saya sudah punya objek ya. Saya melalui paket dari travel saya dulu minimal 3 hari 2 malam itu terjangkau adalah Dieng, Borobudur, Jogja. Langsung kita menuju ke Jakarta gitu. Itu kalau dilihat wacana ya, kita dalam kondisi fit merencanakan bisa aja seperti itu. Tapi setelah dilaksanakan badan kita udah loyo. Ke Malioboro aja kalau badan udah senep, udah ngeliati orang juga liar.
Ya nggak, gitu. Waktu kita sehat gini, kita wacana, wah di dalam Malioboro nanti kita ini, wacana boleh berencana. Ya, makanya kita harus fresh. Kalau harus fresh, minimal tambah waktu untuk istirahat. Nah waktunya inilah, biayanya ini kita pikir, gitu. Jadi kita intinya gini lah, kita pengen maunya yang deket-deket aja, yang terjangkau, dan intinya semuanya bisa ikut bareng-bareng dan terlaksana, intinya gitu. Kemarin saya ngobrol-ngobrol hanya beberapa RT aja, ini ngobrol ya, jangan di ini, kita punya wacana, yuk kita mendingan ke teater aja, mungkin kalau malam hari ini beliau datang, saya juga akan ngomong gitu. Waktu itu kan ngomong nanti bulan Juni aja setelah habis pemilu. Begini, saya menyampaikan gini, saya juga sebagai beban berat moral saya, gitu kan. Aku ngomong ya kalau jadi, kalau enggak gimana Pak, gitu. Intinya sih seperti itu. Beliau malah bilang gini, saya sih mau jadi mau enggak, memang hobi saya seperti ini, dia ngomong gitu. Aku mau jadi kayak mau enggak kayak. Orang kalau jadi saya juga hasil gaji pada anggota saya juga nggak saya ambil, orang saya udah cukup, dia ngomong gitu. Tapi kita ini loh sebagai beban moral, dan saya terus terang jujur saya nggak ada namanya kontrak politik sama beliau, nggak ada. Itu saya berhubungan sama beliau itu tahun 2018, waktu itu saya ada di pelabuhan, saya kebetulan dulu ada urusan perpajakan dengan saya, waktu itu saya juga sedikit masih aktif di dalam kegiatan saya, akhirnya hubungan itu ternyata usaha dia ini akhirnya dia ditunjuk oleh anggota lingkungan khususnya Jakarta Utara sama Pak Wali atau apa sebagai apa gitu, akhirnya dia harus punya bendera gitu ya. Terus terang aja jujur, dia juga sebenarnya bukan orang PAN, bukan gitu, cuma dinilai harus ada bendera kalau mau maju ke sana. Itulah dari saran itulah makanya saya tahu persis beliau gitu. Makanya mungkin kita perlu sama-sama, karena ini kebersamaan juga ya, harus kita setuju juga sama-sama ya. Kalau kita setuju ya yang tur siapa ini gitu kan. Jadi kalau misalnya Desember kita menyongsong dalam tahun baru, mungkin pertengahan Desember. Jadi kalau pertengahan Desember itu nanti yang mungkin ada yang Natalan ikut Natalan, yang mau nyongsong tahun baru juga ikut menyongsong tahun baru, intinya gitu. Dan terjangkau, daripada angka biaya itu terjangkau, hanya makan sama nginep aja. Dan mungkin beliau sendiri juga nggak akan tutup mata, cuma hanya nyumbang bus gitu aja nggak mungkin, pasti ada embel-embel lain. Itulah beliau itu seperti itu. Jadi nanti kita perlu musyawarahkan. Nah nanti kalau seandainya nanti memang benar-benar di tahun 24 itu beliau jadi, jangankan hanya Jogja, saya minta ke Bali sekalian Pak. Intinya sih kayak gitu, ke Bali gitu, nggak apa-apa deh ke Bali gitu, pulang pergi nanti saya mau pakai bis Antafaya gitu, yang kita pakai dulu pernah kita pakai gitu. Jadi ini sebagai wacana ya, nanti kalau misalnya Pak Haji mungkin hadir pada malam hari ini ikut ngeriung dan lain sebagainya, ya kita ngobrol aja. Beliau sih orangnya fair aja, orangnya enak kok, nggak perlu ini. Dia pun menyampaikan bahwa apa yang saya keluarkan ini bukan berarti Anda khusus harus memberikan spontanitas di tahun 24 nanti kepada saya, bukan. Kemarin sudah menyampaikan langsung seperti itu. Silakan gitu. Kita di sini tetap organisasi harus dari dasar. Semuanya harus sama-sama bagaimana sih menerapkan sesuatu yang sebenarnya. Termasuk rises. Mungkin kalau bapak-bapak yang ikut rises kemarin dari apa kemarin, mungkin kita juga dikecewakan rises daripada yang sudah dilakukan di kantor sekretariat RW kemarin gitu ya. Setelah kita pelajari dan sebagainya, antara rises dan jumlah biaya yang dikeluarkan dari pemerintah itu nggak seimbang. Yang dikeluarkan itu kecil sekali, hanya sebatas kuku. Apalagi kita foto-foto, yuk foto makan, nggak taunya kotaknya kosong.
Itu hanya suruh foto makan siang gitu, foto bareng gitu, makanya kotaknya kosong. Itu kan gitu. Nah itu saya terus terang aja kecewa karena gimana ya gitu. Namanya dia orang suatu anggota harusnya konsisten gitu. Nah ini saya dibuka juga sama beliau kemarin sudah ngobrol-ngobrol. Wah nggak bisa begitu caranya begitu gitu. Jadi intinya salah satunya hal-hal yang kayak gitu ini karena politik ya. Politik juga kita juga hati-hati dalam menyampaikan juga gitu. Tapi kita perlu juga karena kita yang akan datang itu perlu orang-orang seperti itu untuk mendukung lingkungan. Gitu. Siapa yang mau peduli dengan lingkungan kita? Siapa yang mau membantu lingkungan kita? Gitu. Kalau kita nggak dekat sama orang-orang anggota seperti itu, makanya kita nyari dari sekian ini banyak yang datang ke saya untuk memperkenalkan bahwa nanti akan maju di anggota legislatif. Ada dari Gerindra, ada dari Nasdem, dari ini. Ya saya terima. Namanya memperkenalkan silahkan aja. Namanya caleg kalau tidak dikenalkan ya nanti siapa yang mau memilih kan itu wajar-wajar saja sah gitu kan. Tapi saya tidak mau di kantor RW gitu ya. Karena kantor RW harus benar-benar netral. Kecuali kalau sudah jadi menjadi anggota legislatif. Itu berarti bapak kita gitu ya, siapapun gitu, itu bapak kita baik dari partai apapun. Kalau dia sudah menjadi suatu anggota legislatif berarti beliau bapak kita. Nah ini salah satunya yang saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih tempat yang sudah disediakan di sini sama Pak Karsan ya. Mungkin sekaligus para pengurus RT memperkenalkan ini sekretariat RT 14 gitu kan. Ini lumayan gitu. Saya rasa ini lebih bagus daripada kantor RW. Ini jujur kan ya. Ini lebih bagus daripada kantor RW. Itu kita ngeriung di dalam cuma dalamnya cuma nggak ada kalau mau sebetulnya ini mau dibakar bikin lapangan futsal. Cuma ini sementara untuk mobil dulu, truk ya, untuk mobil dulu gitu. Jadi ini sangat luar biasa dan mungkin adat-adat seperti ini tetap dilanjutkan ya. Dan saya juga terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja dengan semestinya dan mungkin teman-teman semuanya yang sudah dilaporkan tadi terima ya. Kalau nggak terima tolong tanya sama saya apa kandelannya gitu, kurangnya di mana gitu. Dan saya cross check ini para pengurus RW juga ngelihat dan sebagainya gitu. Ya mungkin kalau benar-benar sebagai EO dia nggak mau, nggak dapat apa-apa gitu kan. Namanya EO kan harusnya plus 10% itu dari jasa keuntungan untuk menyampaikan daripada event gitu kan. Tapi beliau benar-benar tuh nih kurang ini. Belum nanti Pak Topo setiap rapat memberikan Fanta ya Pak Topo ya. Nggak tahu itu duit sendiri atau duit dari itu kan itu ngomong aja Pak itu. Ya, jadi kita terus juga ini kok setiap ada panitia saya setiap datang pasti ada Fanta, ada makanan komplit banget gitu loh. Ini luar biasa menurut saya. Kalau gitu nanti adain panitia lagi. Gitu. Tadinya nggak mau saya bubarkan, terus aja jujur. Iya, tadinya mau nggak saya bubarkan karena tiap malam selalu ada minuman datang, gitu kan. Ada Fanta, ada ini gitu. Bapak Bimas saja bingung. Bapak Bimas kita itu asal datang, ini setiap datang kok di sini komplit ya gitu. Oh, anggaran di RW 7 lain Pak, itu semuanya penyandang dana dari RT 1 sampai dengan 21. Wah, gitu. Yang ini bukan RW-nya Pak, tapi pengurus RT-nya yang bagus luar biasa, itu kan tiap hari menyumbang dana gitu. Apalagi Pak RT 1, ini kok air tinggal 2 nih, ya, bisa dikirim lagi, luar biasa kan gitu. Bayangkan gimana pun juga bukan apa-apa, tapi inilah kita belajar sosial seperti itu. Yang lain pun juga
sama di lingkungan masing-masing, yang kita tidak terasa keluar berapa, tapi untuk di dalam lingkungan itu nanti akan mendapatkan timbal balik di luar daripada penghasilan kita, berupa mungkin kesehatan kita, berupa apa, itu tuh yang menjadikan suatu kebanggaan daripada bapak-bapak semuanya dalam menyalurkan dari segi sosial di dalam suatu organisasi itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mungkin dari saya perlu saya sampaikan, perlu saya tekankan ya Pak Topo, mungkin bapak-bapak ibu semuanya, sekali lagi apa yang sudah dilaporkan ini semuanya jangan ada unek-unek gitu. Di setuju apa enggak semuanya? Ya setuju Pak Topo ya. Nanti kalau misalnya nggak setuju, nanti diajak aja makan dulu Pak di luar, Rono ya. Jadi saya terima kasih kepada bapak-bapak semuanya ya, walaupun hanya sekedar ini sebagai latihan ya. Jadi Pak Topo saya juga terima kasih, bukan masalah apa gitu. Semuanya kita harus belajar untuk dari kesalahan. Kita harus berani salah Pak Topo, segala sesuatu. Yang penting mindset kita mau benar, tapi kecancaran salah itu. Karena kita belajar, kecuali kita mindset kita mau udah nggak benar gitu, itu lain. Itu mindset kita udah Pak Topo dan pengurus lainnya, panitia lainnya sudah benar, tujuannya ini. Cuma perlu ada yang kita luruskan dan sebagainya, kekurangan dan sebagainya, itu wajar dan lumrah itu. Dan ini semuanya sudah terbukti semuanya itu. Ya mungkin kalau misalnya panitia tidak melaporkan, kita juga nggak tahu kalau ada diskon dari kepada Lokawiratama, ya nggak? Itu nggak tahu. Itu. Termasuk yang dulu kita ada kegiatan Pak di Aries itu. Kita sampaikan diskonnya yaitu mau orjen tunggal, kambing guling atau cash gitu. Saya minta ya orjen tunggal aja, kan kita nggak nyewa. Itu kan waktu itu saya sampaikan kepada panitia gitu. Sebetulnya saya biayakan juga bisa, orjen tunggal kita juga nyewa nih, padahal kita dapat diskon, bisa. Itu panitianya Pak Barudin gitu. Kita dibodoh-bodohin sama mereka, harusnya ini dibiayakan, jadi kan kita nambah gitu. Oh nggak bisa, itu udah kita udah niatnya seperti itu, nggak bisa. Ini adalah diskon daripada villa, yaitu salah satu ini, makanya saya ambil ini. Nah inilah yang kita kembangkan kegiatan-kegiatan gini kepada teman-teman semuanya. Seandainya ada suatu event-event apa di dalam suatu lingkungan, karena untuk dipercaya itu sulit Pak ya, sulit gitu. Yang bener aja kadang-kadang salah, apalagi salah tambah salah lagi. Ya saya rasa itu ya saya sampaikan kepada bapak-bapak semuanya, karena ini empal gentong juga udah nunggu dari tadi ya. Saya juga perut saya sudah keroncongan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan dan sudah dikerjakan oleh panitia mendapatkan ridho, dan sebagai ini penggantinya semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja dari saya, dan sebelum saya akhiri mungkin akan saya tutup dan saya bubarkan panitia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini panitia halal bihalal secara sah kita bubarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan-laporan, ucapan-ucapan atau masukan-masukan buat kita semua. Malam ini alhamdulillah acara halal bihalal telah ditutup oleh para ibu. Semoga dengan acara kemarin menjadi suatu bersinerginya kita antara RT dan RW, selalu bersatu, bahu membahu, tidak ada sikut kanan lagi, sikut kiri. Sebenarnya damai itu indah. Itu saja. Selanjutnya sambutan daripada tokoh masyarakat, yaitu Pak Haji Ehman atau Amon. Oke. Selanjutnya kita serahkan ke Pak Mulyanto sebagai orang tua kita. Waktu dan tempat kita silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, ini sudah terlalu malam tapi ditembak langsung untuk memberikan sekedar. Tapi nggak usah panjang-panjang karena tadi Pak RB sudah bicara kalau empat tahun. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Oman selaku Ketua Asrama, Bapak Karsan selaku Ketua RT, dan Pak RW 07 walaupun agak terlambat tadi ketiduran, dan Bapak-Bapak khususnya dari RT 1 sampai 21 yang kami hormati. Serta tidak lupa, walaupun ini sudah dibubarkan ya, kami ucapkan terima kasih pada panitia halal bihalal yang telah dengan baik melaksanakan tugasnya, walaupun di sana sini mungkin masih ada perlu perbaikan, atau itu adalah hal yang wajar karena kita semuanya sebagai manusia masih banyak kekurangan, keterbatasan. Oleh karena itu tadi sudah disebutkan bahwa yang akan datang mungkin akan ada lagi acara, tadi disinggung kalau tidak salah di daerah teater dekat. Nah, kami hanya menyarankan untuk yang akan datang, karena itu kita tuh berkecimpung dan kita berwisata di tempat-tempat yang penuh dengan sifat yang alami. Nanti yang akan datang para panitia mungkin akan lebih jeli lagi, terutama dalam memanfaatkan lingkungan yang indah dari alam kita yang penuh keindahan ini. Terutama sebagai kita lihat bahwa di lingkungan seperti kemarin itu kita lihat ada kali-kali banyak batu-batu, ada lingkungan yang penuh dengan rumput hijau, kemudian ada lapangan kolam renang. Tapi kemarin kita agak sedikit apa itu tidur itu artinya kurang memperhatikan. Jadi kita perlu yang akan datang nanti panitia memperhatikan itu perlu kita adopsi, yaitu misalnya kita bisa mengadakan jalan kaki atau cross country, diatur nanti waktunya, jadwal waktunya, kain schedule-nya diatur, misalnya pagi semuanya senam bersama. Kemarin sampai Pak Kaswanto berkali-kali manggil tapi nggak ada yang turun, baru jam 9 saya turun, tapi udah siang. Pagi masih pada ketiduran mungkin. Itu pertama, jadi bisa juga melaksanakan untuk renangnya, kemudian cross country. Nah, cross country hanya 3 orang, saya, Pak Eman, sama Pak Bibi itu muter 2 kali di komplek. Jadi yang akan datang kalau itu diadakan oleh panitia dengan sedikit memberikan dorongan, mungkin kadar kayak hadiah gitu ya, pemenang lomba joget atau pucuk-pucuk siapa itu bisa menambah lebih ramai lagi dan menghidupkan suasana lingkungan. Siapa misalnya yang akan berjalan di tebing kali yang begitu curam dan banyak batu, itu juga nanti bisa hanya waktunya diatur. Ini hanya tambahan untuk yang akan datang, mumpung kita masih ingat, supaya nanti kita lebih terisi waktunya. Kemarin tuh banyak waktu yang banyak terbuang oleh kita semua, terutama ya kan ya udah tidurannya ada di kamar. Ada juga paling-paling gaple kayak Pak siapa kemarin ya, Pak Toro, Pak Bapak Budi dan sebagainya itu. Tapi kalau kita adakan nanti diatur yang baik, saya kira itu nanti akan lebih terkesan. Kalau ada lapangan yang luas bisa juga untuk main bola atau badminton, yang renang diadakan semacam kayak lomba renang itu ibu, bapak-bapak dan sebagainya. Itu hanya tambahan yang akan datang untuk kalau kita menjalankan nanti. Kemudian tidak lupa tadi Pak RW telah memberikan arahan untuk besok pagi kerja bakti. Mohon semuanya kita harus ada gerakan bersama. Gerakan bersama untuk sama-sama memperlihatkan kerjasama kita, kepedulian kita pada lingkungan, yaitu kerja bakti Minggu pagi sesuai dengan edaran dari Kelurahan Sunterjaya. Kemudian yang selanjutnya kepada Bapak-Bapak dan Ibu, tadi sudah disebutkan oleh Pak RW bahwa pelaksanaan ini sudah cukup baik dan kami juga tidak lupa juga mengapresiasi daripada panitia ini. Walaupun ini sudah terlambat, sudah tertutup, tapi enggak apa karena kami diberi waktu sudah hasil setelah penutupan.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara kegiatan-kegiatannya lebih padat lagi. Biasa sih ada Pak Mul biasanya ada. Mungkin akan suatu saat lagi mungkin akan dilibatkan siapa panitia untuk mendampingin olahraga, siapa panitia untuk mendampingin orang mau berenang. Insya Allah sih kedepannya akan dibuat seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya kita serahkan doa penutup yaitu dari doa oleh Pak Haji Eman. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari semuanya kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah dapat memberikan ridho dan barokah kepada kita semuanya, memberikan sehat walafiat kepada kita semuanya. Dan sebelum doa marilah kita membacakan suratul Fatihah, lebih khusus buat rekan kita, buat teman kita Pak Timin yang sampai sekarang kondisinya belum sehat sekali. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bisa beraktif lagi seperti biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami' ahwali wal afat wa taqwana biha jami' al-hajat wa tutarribuna biha min jami' sayi'at wa tarfa'una biha indatan darajat wa tubaliguna biha syarwayat min jami' khairat wa hayat wa badal manat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ba'dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa rabbana barik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara, rangkaian acara sudah selesai. Dan saya mohon maaf sebagai pembuka acara apabila dalam penyampaian baik tutur kata kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.